Hai teman-teman, selamat datang di channel ini lagi. Kali ini kita akan bahas mobil listrik yang baru saja diluncurkan di Gias 2025, yaitu BYD Atto One. Mobil hatchback compact ini hadir dengan harga sangat kompetitif dan fitur kekinian. Yuk langsung cek. Yang pertama, harga OTR di Jakarta untuk Dynamic itu 195 juta. Untuk premium itu 235 juta rupiah. Wow, sangat affordable kan? Kalau melihat dari harga segitu, apa sih spesifikasi singkatnya? Dari dimensi 3,9 meter, 1,7 meter, dan 1,5 meter dengan wheelbase 2500 mm. Akselerasi itu bisa sampai 0 sampai 50 km per jam dalam 4,9 detik, dan top speednya lumayan bagus guys, kenceng juga 130 km per jam. Untuk baterai dan jarak tempuh untuk varian Dynamic itu baterainya 30 kWh dengan jangkauan kurang lebih 300 km. Ini berdasarkan pengukuran dari NEDC, yaitu New European Driving Cycle. Dan varian premium 38,88 kWh itu bisa sampai 380 km. Wow, cukup jauh lah ya untuk perjalanan. Dan untuk charging DC itu untuk yang seri Dynamic itu 30 kW dan premium 40 kW. Jadi secara umum DC fast charging sekitar 1 jam untuk Dynamic atau 48 menit untuk yang premium, hingga naik ke 80% SOC. Sedangkan untuk AC charging antara 4,5 sampai 6,5 jam tergantung varian baterai. Tapi ini balik lagi ya, daya AC di rumah itu sebenarnya bisa lebih rendah jika listrik yang tersedia kurang stabil. Misal hanya mencapai 5 sampai 6 kW seperti pada beberapa kondisi rumah. Oke. Dan fitur-fitur yang lainnya seperti 6 airbag, ISOFIX, EPB plus auto brake hold, TPMS, yaitu tire pressure monitoring system yang memungkinkan Anda untuk mendeteksi tekanan ban yang terlalu rendah. Terus ada V2L hingga 2,2 kW, layar 10,1 inch, dan ini juga touchscreen yang tentunya ini bisa dikonekkan dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Terus wireless charging premium. Kita mulai kelebihan dan kekurangannya sekarang dari mobil ini. Dimulai dari kelebihan, harganya sangat terjangkau untuk mobil listrik, yaitu ya tadi ya 190 sampai 240 jutaan dibanding EV lain dari BYD. Jarak tempuh lumayan jauh hingga 380 km untuk yang premium, sangat oke untuk urban dan antar kota. Teknologi dan fitur lengkap mulai dari blade battery yang aman, V2L, IDAS yang ringan, hingga infotainment modern. Terus juga kompak dan lincah, mudah parkir di jalan sempit atau parkiran padat. Biaya operasional tentunya rendah karena mobil listrik ini tidak perlu bensin dan perawatan mesin minimal. Wah, cocok nih untuk operasional atau mobil taksi online tentunya ya. Dan kelemahannya ya pastinya kalau ada kelebihan dan ada kelemahan. Untuk jaringan servis dan charging EV masih terbatas di beberapa kota, masih perlu adaptasi infrastruktur. Performa motor listrik terbatas, cocok untuk kota tapi bukan SUV atau mobil tol panjang ya. Reliabilitas jangka panjang EV blade battery masih relatif baru di Indonesia. Kalian udah pada tahu belum apa itu blade battery? Bentuknya yang panjang dan tipis menyerupai bilah pisau. Ini merupakan jenis baterai lithium iron phosphate LFP yang dikembangkan oleh BYD. Harga investasi awal lebih tinggi dibanding LCGC bensin ya, meski cicilan bisa bersaing jangka panjang. Nah, kalau kita bandingkan dengan Wuling maupun LCGC, baik itu Honda Brio maupun Toyota Ayla, kalau dari sisi harga nih, BYD Atto itu 195 sampai 235 juta, sedangkan Wuling Air EV itu 209 sampai 300 juta. Honda Brio atau Toyota Ayla itu 150 sampai 170 juta. Lebih murah sih. Tapi kita coba lihat dari jarak tempuhnya ya. Jarak tempuh itu untuk BYD Atto One itu 300 sampai 380 km. Wuling Air EV
itu jarak tempuhnya lebih pendek, yaitu 200 sampai 300 km. Dan untuk Brio maupun Ayla itu 400 sampai 500 km per tank. Dan ini juga estimasi berdasarkan konsumsi BBM kurang lebih 20 km per liter. Ya, dan terakhir kenapa wajib dipertimbangkan? Pertama, dibanding LCGC atau One menawarkan drivetrain listrik penuh, biaya operasional rendah, bebas polusi lokal, dan fitur yang jauh lebih modern. Meski harga awal sedikit lebih tinggi, total cost of ownership bisa kompetitif. Dibanding Wuling Air EV atau One unggul ya, lebih bertenaga, jarak tempuh lebih jauh, fitur keselamatan lebih lengkap, 6 airbag versus 2-4, dan fasilitas V2L. Ya, terakhir kalau dibanding Air EV atau One jauh jangkauannya, lebih bertenaga, dan fitur keselamatannya lebih lengkap. Kesimpulannya, kalau kalian cari EV murah, lengkap, aman, dan futuristik, BYD atau One layak banget masuk shortlist. Jangan lupa klik like, subscribe, and share. Bye.